Pada kisah sebelumnya, kubu Abah kembali mendapat tekanan dari pasukan Lati Ireng. Tumbangnya Sukardi yang dihajar Rimba karena melindungi Ujang menimbulkan celah yang membuat pasukan Lati Ireng mulai mendekati rumah Abah. Hanya tersisa 2 petapa gendeng yang mati-matian menahan gempuran pasukan Lati Ireng. Sementara Tono masih berduel dengan 3 panglima tersisa. Di tengah kekacauan itu, muncullah Raja Monyet dengan bala tentaranya. Mereka akhirnya memutuskan berpihak pada kubu Eyang setelah Gendis menyampaikan salam Nyikarsih untuk si Raja Monyet. Kemunculan Raja Monyet itu membuat Panglima Legi lengah dan dimanfaatkan Tono untuk menikamnya dengan keris edan. Panglima Legi pun tewas seketika. Gendis segera masuk membawa air keramat untuk mengobati para korban berjatuhan yang dievakuasi di dalam rumah. Berkat air itu, disertai kemampuan Gendis dan Nyikarsih, semua orang yang terluka dengan ajaibnya kembali pulih, termasuk Jaka dan Bonde. Mereka pun bergabung kembali ke medan pertempuran. Jaka yang hanya memiliki 1 lengan membantu Tono menghajar 2 panglima tersisa. Kebangkitan pasukan Eyang membuat pasukan Lati Ireng dipaksa menyerah. Sebagian dari mereka tewas dan sebagian lagi kabur meninggalkan medan pertempuran. Hanya tersisa 2 panglima yang masih bertarung di surau. Eyang mencoba memberi kesempatan pada Pahing dan Pon untuk menyudahi peperangan dan pergi secara baik-baik. Namun, keduanya justru menertawai Eyang. Pahing dan Pon bersedia meninggalkan surau setelah Jaka mati di tangan mereka. Anak angkat Ki Jambrong itu dianggap menjadi penyebab kematian sahabat-sahabatnya. Sukardi yang sempat berbisik pada Eyang kemudian berjalan menghampiri Jaka. Ia ingin menguji seberapa beraninya Jaka meladeni tantangan duel dari 2 panglima Lati Ireng itu. Dan yang mengejutkan, bukannya takut, Jaka justru berkata kalau duel antara dirinya dengan 2 panglima itu tidak ada kaitannya dengan perang. Ini adalah masalah pribadi. Karena hal itulah Jaka meminta semuanya mundur dan menyerahkan urusan 2 panglima itu padanya. Pertempuran sempat berlangsung sengit, tapi pada akhirnya Jaka berhasil menyambar 2 lawannya dengan bantuan keris edan milik Tono. Pahing dan Pon pun tewas. Eyang dan pasukan lainnya hanya menatap Jaka tanpa berkata-kata. Mereka semua tak menyangka kalau Jaka yang sekarang tak bisa dianggap remeh. Rawing berbisik pada Cakra, "Apa kau masih berani memukul kepala Jaka?" Tanya Rawing. "Sepertinya kita harus berpikir 2 kali. Anak itu tidak sebodoh yang kita kira," jawab Cakra sambil tersenyum. Kemudian Tono menghampiri Jaka yang masih menggenggam keris edan dengan tangan gemetar. "Jaka, semua akan segera berakhir," kata Tono. Jaka menoleh dan menyerahkan keris edan itu. "Tono, apa kau sudah mendengar berita tentang Ki Jambrong?" tanya Jaka dengan kepala tertunduk. "Ya, aku sudah mendengarnya." "Jangan menundukkan kepala seperti itu, Jaka. Kita semua tak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita," ucap Tono sambil menyentuh dagu Jaka yang tak kuasa menahan air mata. Bayang-bayang mendiang Ki Jambrong masih terlihat jelas di benaknya. Jaka pun menjatuhkan tubuhnya di pelukan Tono. "Sudah, Jaka. Aku tak tahu apakah sekarang Ki Jambrong sedang melihatmu dari alam sana. Tapi yang pasti, beliau akan bangga dengan bocah kecil yang ia besarkan dan tumbuh menjadi pendekar kuat," kata Tono menenangkan Jaka yang larut dalam isak tangis. Di sisi lain, Eyang menatap Abah Gufron. "Aku bersyukur dan dianugerahi umur panjang. Dengan begini, aku bisa menyaksikan bagaimana manusia saling berganti peran seiring bergulirnya zaman. Kau sudah menciptakan banyak singa di surau, Gufron. Mungkin kejahatan tak akan pernah hilang dari muka bumi, tapi mereka akan meneruskan perjuangan kita di masa depan untuk menjaga perkara yang hak dan menyingkirkan perkara yang batil," ucap Eyang pada Abah. Gendis yang berdiri di belakang Eyang turut menangis menyaksikan Jaka dan Tono. Di momen haru itu, Sukardi bertanya, "Eyang, di mana Ujang dan Rimba?" Tono menoleh dan menjelaskan kalau Ujang sempat berpesan dirinya akan membawa Rimba ke suatu tempat untuk bertanya.
bertarung. Tiba-tiba wajah Eyang pucat. Semua mata menyorot ke arah Eyang. "Bagaimana selanjutnya, Eyang?" tanya Abah. Eyang menjelaskan kalau pertarungan antara Ujang dan Rimba akan berdampak pada kehancuran. Mungkin itu sebabnya kenapa Ujang menjauhkan Rimba dari surau. Selain itu, Eyang juga melarang pasukannya untuk terlibat dalam pertarungan dahsyat itu karena Ujang dan Rimba sudah berada di level berbeda. Kehadiran mereka hanya akan membebani Ujang di medan pertempuran. Jaka yang masih terbawa emosi segera menghampiri Eyang dan menawarkan diri untuk membantu Ujang. "Eyang, izinkan saya menjemput Ujang. Kami siap mati," kata Jaka. "Jangan terburu-buru, Jaka. Tak ada pertarungan tanpa strategi. Lawan Ujang tidak sama dengan musuh yang kita hadapi," ucap Tono memotong pembicaraan. Lalu tiba-tiba saja mereka merasakan aura hitam yang dahsyat. Pasukan Eyang saling tatap satu sama lain. Mereka dibuat merinding. "Celaka," kata Eyang. "Ini pasti aura si Mau," sahut Sukardi. "Bukan, Sukardi, ini bukan aura si Mau. Aura hitam ini berasal dari sosok yang kukhawatirkan. Tak kusangka Rimba dapat menguasai makhluk itu," ucap Eyang. Semua masih tak mengerti maksud pembicaraan Eyang. Di antara mereka hanya Abah yang kelihatannya sudah paham arah pembicaraan Eyang. "Jangan-jangan ini adalah aura Ahol," kata Abah menerka. Eyang menjelaskan, dalam dunia hitam ada sebuah jurus gaib pemanggil yang digunakan pendekar beraliran hitam untuk menyambat atau mengundang sesosok makhluk-makhluk jahat tak kasat mata. Meski jurus nyambat banyak dikuasai pendekar beraliran hitam, namun hanya sedikit di antara mereka yang dapat mengundang Ahol dan meminjamkan kekuatannya untuk bersatu ke dalam sukma. Lantaran aura Ahol yang begitu mengerikan dapat memaksa roh seseorang keluar dari jasadnya jika si pengguna jurus itu tak mampu mengendalikannya. "Edan, kekuatan apa lagi itu? Aku benar-benar baru mendengarnya," celetuk Rawing. Eyang melanjutkan bahwa zaman dahulu pendekar beraliran hitam jauh lebih mengerikan dibandingkan sekarang. Dari merekalah jurus-jurus terlarang itu diciptakan. Mereka membuat catatan hitam tentang rahasia-rahasia untuk menaklukkan Ahol. Kebanyakan catatan-catatan itu biasanya disembunyikan para gegeduk iblis. Jadi bisa disimpulkan, hanya mereka yang bersekutu dengan iblislah yang dapat menemukan catatan hitam untuk menaklukkan Ahol. Eyang tak mengira kalau anak didiknya yang durhaka itu bisa sampai pada titik ini. Rimba memang sudah sangat jauh tersesat. "Mungkin sudah saatnya kita melakukan ritual terakhir, Eyang," kata Sukardi. Eyang dan Abah saling tatap. "Ya, kau benar, Sukardi. Hanya itu satu-satunya jalan untuk menghentikan Rimba dalam wujud Ahol," ucap Abah. Kedua petapa gendeng kembali dibuat bingung dengan obrolan tiga orang itu. Rawing bertanya pada Sukardi, "Apa yang kau maksud dengan ritual terakhir?" tanya Rawing. "Bisakah kau diam sejenak, Rawing?" kata Sukardi kesal. Kemudian Eyang mengajak mereka semua ke dalam rumah. Mereka duduk membentuk lingkaran besar di tengah rumah Abah. Nyai Karsih dan Hafsah juga ikut bersama mereka. "Karsih, ini sudah waktunya," kata Eyang. Lalu Nyai Karsih mengeluarkan gulungan kertas yang terbuat dari serat kayu beringin. Kertas itu memiliki lebar 2 hasta dan nampak lusuh seperti sudah lama tersimpan. Ketika Eyang membukanya, terlihat tulisan-tulisan Arab yang entah memiliki makna apa. Di tengah tulisan Arab itu ada sebuah garis kotak berwarna merah. Suasana mendadak hening. Wajah Eyang mengeluarkan keringat dingin. Mulutnya terlihat gugup seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi Eyang merasa berat mengatakannya. Sukardi yang menangkap keraguan Eyang segera bicara. "Eyang, jangan memaksakan diri. Sebaiknya ini dibicarakan nanti. Yang terpenting sekarang, segel ini harus segera dibuat. Ujang sedang dalam bahaya," kata Sukardi. Eyang menganggukkan kepala. Entah apa maksud perkataan Sukardi. Kemudian Eyang meminta Gendis maju ke tengah lingkaran. "Nak, majulah ke sini," kata Eyang. Gendis pun maju. "Ada apa, Ki?" Dengan mulut yang masih terbata-bata, Eyang meminta Gendis untuk meneteskan darahnya dan menulis nama Rimba dengan huruf Arab dalam kotak bergaris merah tadi. Kali ini Gendis yang tidak paham
Kenapa harus aku? Tanya Gendis. Pertanyaan Gendis membuat Eyang berkeringat dingin. Tak tahu kenapa kali ini Eyang benar-benar dibuat pucat. Semua terdiam menunggu jawaban Eyang. Kemudian Nyekarsi berinisiatif maju ke tengah lingkaran dan duduk di sisi Gendis. Gendis, ini adalah sebuah segel untuk menaklukkan rimba. Hanya kau yang bisa menulis nama rimba dalam kotak merah itu, kata Bunyai sambil mengelus-ngelus pundak Gendis. Anak gadis itu justru menatap Nyekarsi dengan penuh kecurigaan. Tiba-tiba Sukardi menggebrak ke lantai dan menancapkan kujang peraknya hingga rumah Abah pun sedikit bergetar. Gendis, cepat lakukan dan jangan banyak bicara. Ujang sedang mati-matian menghadapi rimba, kata Sukardi dengan nada sedikit tinggi. Pak, istighfar, kata Hafsah menenangkan suaminya yang kehabisan kesabaran. Jaka dan Tono yang duduk tepat di pinggir Sukardi langsung merinding melihat sepasang kujang perak yang tertancap. Gendis pun jadi ketakutan. Tenang Sukardi, tenang, jangan menakuti Gendis seperti itu, ucap Abah. Eyang kembali meminta Gendis untuk segera melaksanakan perintahnya. Karena ketakutan, Gendis pun akhirnya mau melakukannya. Ia menggigit jari telunjuknya hingga keluar darah dan mulai menuliskan nama rimba dengan huruf Arab. Tiba-tiba kotak bergaris merah itu menyala. Darah Gendis yang menempel di kulit beringin itu berubah menjadi hitam. Eyang meminta semuanya melantunkan asma-asma Gusti dan memulai ritualnya. Eyang menengadahkan tangannya bermunajat pada Gusti Ilahi. Beliau melantunkan bait-bait doa panjang, memohon pertolongan untuk mengalahkan Raja Lati Ireng itu. Dinding rumah Abah yang terbuat dari bilik bergetar hebat. Kulit beringin itu juga bergetar dan tergulung dengan sendirinya. Sukardi dan yang lainnya tiba-tiba merasakan hawa panas yang muncul dari bawah tanah. Seketika, keringat pun bercucuran dari badan mereka mengiringi ritual yang dipimpin oleh Eyang itu. Tapi anehnya, hanya Gendis yang terlihat biasa-biasa saja. Di saat semua orang merasakan hawa panas yang menyengat, Gendis justru termenung, memikirkan tentang darah yang ia gunakan untuk menulis nama rimba. Kenapa harus darah miliknya? Rahasia apa yang mereka sembunyikan? Pertanyaan demi pertanyaan menghantui batin Gendis. Beberapa saat kemudian, goncangan pun berhenti. Hawa panas dari bawah tanah pun menghilang seketika. Eyang mengakhiri ritual dengan membaca hamdalah dan mengusap mukanya dengan kedua tangan. Jaka, Tono, sekarang kau boleh menjemput Ujang. Serahkan kertas ini padanya. Ini adalah sebuah segel untuk mengeluarkan Ahol dari Sukma Rimba. Jaka dan Tono pun bersiap untuk berangkat. Sementara itu, Ujang yang sedang menghadapi Ahol dihajar habis-habisan. Tapi pada dasarnya, kedua manusia sakti itu sama kuatnya. Meski dibuat remuk dan beberapa kali tersambar sayap Ahol, Ujang masih saja bisa berdiri melawan. Kekuatan Rimba yang berubah drastis membuat si Maung tersadar bahwa ada sesuatu dalam Sukma Rimba yang meminjamkan kekuatan besar hingga Raja Lati Ireng itu mampu melakukan serangan-serangan dahsyat. Sambil terus melakukan perlawanan sengit, Ujang mencari celah agar dapat merubuhkan tubuh si Ahol. Ia sedang merencanakan sesuatu. Saat si Ahol itu melibaskan sayapnya, dengan cepat Ujang berlari. Tapi sayang, kecepatan Rimba tak dapat dihindari si Maung. Anak Sukardi itu pun mental dan disusul dengan tendangan petir si Ahol hingga menghempaskan tubuh si Maung amblas ke tanah. Duar! Setengah tubuh Ujang dari kaki hingga perut terkubur tanah. Kepala si Maung pun tertunduk lemah. Rimba mendekati Ujang sambil tertawa terbahak-bahak. Udang sia Maung, udang. Tamat si aku aing, gertak Rimba. Si Maung justru diam tak bergerak sama sekali. Sosok Ahol itu pun merunduk dan hendak melepaskan cincin batu delima dari jari Ujang. Tapi anehnya, cincin batu delima itu tak terpasang di jari tangan Ujang. Si Maung tiba-tiba berubah menjadi balok kayu. Ternyata itu adalah jurus kloningan andalan Ujang. Ketika Ujang terhempas oleh gibasan sayap Ahol, ia menyulap sebuah balok kayu menjadi serupaannya yang kemudian ditendang oleh Rimba hingga amblas.
Rimba kebingungan kenapa si Maung menjadi kayu. Dan tiba-tiba si Maung yang asli muncul dari belakang dan melayangkan pukulan batu delima tepat ke kepala Ahol. Bruk! Si Ahol pun tersungkur ke tanah dengan posisi tengkurap. Celah itu dimanfaatkan si Maung untuk menarik Ahol dari sukma Rimba. Dari pundak Ujang muncul bayangan kaki Maung untuk mencengkram bahu Rimba. Ujang menariknya sekuat tenaga. Sebuah bayang gelap pun keluar dari punggung Rimba. Tidak salah lagi, itu adalah makhluk Ahol yang bersemayam di tubuh Rimba. Terjadilah tarik ulur kekuatan antara Khodam Maung dan si Ahol. Rimba yang masih tersadar tahu kalau Ujang hendak memaksa si Ahol keluar dari raganya. Rimba segera bangkit dan menghempaskan Ujang dengan gibasan sayapnya. Bruk, bruk, bruk! Si Maung mental menabrak sebuah bukit tinggi. Kemudian si Ahol mencabut dua pohon jati berukuran besar. Krak, krak! Ia menyeret dua pohon itu dan menghajar si Maung dengan sangat brutal. Sekujur tubuh Ujang dibuat remuk. Benar-benar tak ada ampun. Cipratan darah segar pun keluar dari mulut si Maung. Lalu tiba-tiba dari arah belakang muncul caping Tono yang meluncur deras mengenai telinga si Ahol hingga sobek. Sontak Rimba berhenti menyerang Ujang. Ia memegang daun telinganya yang sobek dan melihat sebuah caping yang mendarat di tangan Jaka. Jreng jreng. Rimba jadi teringat pada momen di saat Jaka menantang mendiang Wage di markas besar Lati Ireng. Ia menatap Jaka dengan mata melotot dan mulut tersenyum sinis. Anak angkat Ki Jamrung itu mengenakan caping sahabatnya dan mengayunkan tangannya menantang Rimba. Masih ingat dengan wajahku? Ayo kita bermain sebentar Rimba, kata Jaka. Rimba pun beranjak dari tempat di mana Ujang terbaring babak belur dan berjalan perlahan menuju Jaka. Kau memang tak punya muka Rimba. Sudah berkali-kali kalah, tapi tetap saja ngotot merebut Khodam Maung, ucap Jaka. Ia terus mengoceh memanas-manasi Rimba dengan ledekannya. Amarah Rimba pun tersulut. Raja Lati Ireng itu mengejar Jaka. Ya, Jaka memang sengaja memancing Rimba agar menjauhi Ujang. Jaka mencoba menyerangnya dengan caping Tono, tapi kali ini Rimba mampu membacanya. Caping itu ditepak sampai hancur berkeping-keping. Celaka, Tono pasti marah padaku, celetuk Jaka. Anak angkat Ki Jamrung itu mengaktifkan mata kucingnya dan mulai bergerak mengalihkan perhatian Rimba. Si Ahol pun mulai menyerang Jaka dengan memuntahkan bola api yang ia lemparkan bertubi-tubi. Beruntung Jaka punya kecepatan yang mumpuni. Ia terus menghindar sambil terus menjauh dari tempat Ujang. Sementara itu, Tono bertugas menyerahkan gulungan kertas beringin yang dititipkan Eyang. Namun edannya, ketika melihat kondisi Ujang, Tono terkejut bukan main. Ujang kembali ke wujud manusianya dengan luka sangat parah akibat hantaman pohon jati yang dilayangkan Rimba. Ujang sampai tak sadarkan diri. Wajah Ujang sudah tak berbentuk, batang hidungnya hancur, bahkan tulang-tulang di sekujur tubuhnya sudah bengkok dan patah tak beraturan. Tono mematung, menatap sahabatnya yang sudah tak bergerak. Kaki Tono terasa lemas, menyaksikan pemandangan horor itu, lalu berlutut dengan kepala tertunduk. Tono menepak-nepak tanah dengan kedua tangannya meluapkan kekesalan. Jang, aku sudah bilang, jangan sampai mati. Bangun Jang, bangun. Ujang! Teriak Tono sambil berderai air mata. Tanpa diduga, teriakan Tono tiba-tiba bereaksi pada tubuh Ujang. Degup jantung Ujang kembali terdengar dengan sangat jelas. Deg 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 deg. Ajaibnya, bagian-bagian tubuh Ujang yang hancur kembali tersusun rapi. Batang hidungnya pun tumbuh secara perlahan hingga kembali ke wujud aslinya. Baru kali ini Tono melihat tubuh manusia yang hancur dapat tersusun dengan sendirinya. Ternyata apa yang dikatakan Nyi Karsi memang benar adanya. Tubuh pengguna batu delima dapat menyembuhkan lukanya sendiri. Tak lama kemudian Ujang tersadar. Tono mencoba menyentuh tubuh Ujang. Jang, apa kau baik-baik saja? Ujang menoleh menatap Tono. Kenapa kau ada di sini? Di mana iblis itu?
Tanya Ujang panik. Tono menjelaskan kalau saat ini Rimba sedang dialihkan perhatiannya oleh Jaka. Kedatangannya juga membawa segel khusus yang dititipkan Eyang. Tono menyerahkan gulungan kertas beringin itu untuk menghadapi Rimba. Aku tak tahu apakah ini akan berhasil atau tidak. Hanya kau yang bisa menyegel makhluk itu, kata Tono. Jadi begitu. Baiklah Tono, aku tak bisa berlama-lama di sini. Jaka sedang dalam bahaya, ucap Ujang. Anak Sukardi itu pun kembali berubah menjadi wujud maung. Tono, setelah ini berakhir, mari kita nikmati segelas teh hangat di kebun Abah. Pungkas Ujang lalu menghilang. Sementara itu, Jaka yang jadi bulan-bulanan Ahol mulai kewalahan. Berkali-kali ia hampir dibuat mati oleh semburan api yang terus keluar dari mulut Rimba. Sialan kau Tono, sepertinya kau memang sengaja ingin menumbalkanku, kata Jaka yang kesal karena Ujang tak kunjung datang. Saat si Ahol terus menyemburkan api secara liar, Ujang pun muncul dari langit dan menghajar kepala Rimba dengan sangat keras. Duar! Tangan si Maung memercikan api merah. Cepat lari Jaka, kata Ujang. Ia sama sekali tak memberi ruang gerak pada Ahol dan terus menghujaninya dengan pukulan-pukulan berkekuatan khodam. Saat si Ahol mulai lelah menangkis setiap serangan, kaki si Maung membesar dan menyapu kaki Ahol hingga terjungkal ke tanah. Ujang tak ingin membuang-buang waktu. Celah itu dimanfaatkan Ujang untuk membuka gulungan kertas beringin dan segera menyegel Rimba. Anehnya, gulungan itu berubah ukuran dan memanjang dengan sendirinya. Ujang menghentakkan kakinya ke tanah dan mengangkat tubuh Ahol yang besar. Dengan gerakan cepat, Ujang melilitkan segel itu hingga tubuh Rimba pun terbungkus seperti dikafani. Setelah lilitannya sempurna, Ujang terbang ke langit, kemudian turun menukik menusuk Ahol menggunakan kuku tangannya yang memanjang. Celup, 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 celup. Anak Sukardi itu meluapkan semua amarahnya. Perlakuan Rimba yang seringkali mencelakai bapak dan ibunya seolah terputar kembali di ingatannya. Rumah yang dibakar, bekas-bekas luka di tubuh Hafsah, belum lagi dengan Sukardi yang menderita karena teror Rimba selama ini. Semua ingatan kelam itu memicu amarah si Maung yang terus menusuk Rimba secara membabi buta. Dan tiba-tiba tubuh si Ahol meledak. Dar! Asap tebal pun menggumpal ke udara dan menyebar sampai ke surau. Eyang dan pasukannya segera mendatangi Ujang saat mendengar ledakan hebat itu. Mereka menembus tebalnya asap yang berasal dari tubuh Rimba. Semakin dekat, aroma busuk yang menyengat pun mulai tercium. Di arena pertarungan itu benar-benar gelap diselimuti asap tebal. Marno bergerak menciptakan angin besar untuk menyingkirkan kepulan asap itu. Tak butuh waktu lama, asap-asap itu pun segera menghilang. Dari kejauhan, Eyang melihat Ujang meraung sambil menginjak tubuh Rimba dengan satu kakinya. Berbeda dengan wujud sebelumnya, tubuh Rimba saat ini sudah menyusut dan kembali ke wujud manusianya. Meski terjadi ledakan dahsyat, segel yang dibuat Eyang itu tetap terlilit rapi membungkus jasad Rimba. Ujang menatap Eyang dan pasukannya. Jangan ada yang mendekat, ucap Eyang. Namun tanpa diduga, Hafsah justru keluar dari barisan belakang dan berlari menuju Ujang. Ia berdiri tepat di hadapan Ujang yang masih berwujud maung. Nak, sudah nak, ayo kita pulang, ucap Hafsah sambil mengangkat kedua tangannya dan hendak memeluk Ujang. Perlahan tubuh Ujang menyusut dan kembali ke wujud manusia. Ia berjalan perlahan mendekati sang ibu dan jatuh di pelukannya. Hafsah memeluknya sangat erat sambil menangis terseguk-seguk dan mengelus kepala Ujang. Bu, Ujang capek bu, kata Ujang. Suasana haru itu pun membuat semua orang di barisan Eyang ikut meneteskan air mata bahagia. Akan tetapi, di antara mereka yang merasa haru, ada satu orang yang justru terlihat diam dengan tatapan kosong. Ya,
dia adalah Gendis. Ternyata di saat proses penyegelan berlangsung, Eyang sudah membongkar rahasia besar yang disembunyikan dari Gendis selama ini. Darah Gendis yang dipilih oleh Eyang untuk menuliskan nama Rimba dalam segel itu rupanya memiliki makna tersirat. Sebagaimana diceritakan pada kisah-kisah sebelumnya, kalau di balik kekuatan dahsyat yang bersemayam dalam tubuh Rimba, terdapat titik lemah yang tak pernah bisa dihapus oleh sang Raja Lati Ireng. Ya, titik lemah itu adalah darah anak kandungnya sendiri. Si iblis yang selama ini menjadi guru Rimba sudah memperingatkannya kalau keberadaan anak kandungnya itu akan membuat Rimba celaka. Bahkan untuk menghapus titik lemah itu, si iblis membuat sebuah ritual simbolis di mana Rimba harus memakan bayi yang diumpamakan seperti anak kandungnya saat di dimensi gaib. Namun Rimba menolaknya lantaran ada keyakinan dalam hati kalau dirinya akan merebut anak kandungnya itu dari Eyang Teja. Lagi pula, sekeras-kerasnya Rimba, ia tetap saja seorang bapak yang tak rela memakan darah dagingnya sendiri. Nah, dengan tersegelnya Rimba oleh kertas beringin berisi darah Gendis itu, terkuaklah sudah sebuah rahasia besar kalau Raja Lati Ireng yang selama ini dikenal sangat kejam itu adalah orang tua kandung Gendis. Dalang dibalik hilangnya Gendis di padepokan Lati Ireng dahulu kala ternyata adalah Eyang Teja. Kakek sakti itu benar-benar terpaksa melakukan penculikan itu lantaran pergerakan Rimba yang semakin meresahkan saat itu memaksa Eyang untuk berpikir keras bagaimana meredam kekuatan Rimba yang semakin hari semakin tak terkendali. Eyang pun bermunajat pada Gusti selama bertahun-tahun untuk mencari petunjuk mendapatkan titik lemah Rimba. Hingga tiba di suatu malam, Eyang bermimpi didatangi leluhurnya dan menunjuk seorang bayi yang tak lain adalah Gendis, anak kandung Rimba. Dalam mimpi itu, leluhur Eyang Teja memberi isyarat kalau darah yang mengalir dalam tubuh Gendis memiliki terah yang sama. Untuk melenyapkan segala bentuk kekuatan hitam di tubuh Rimba, dibutuhkan sebuah segel yang ditulis dengan darah keturunannya. Ketika terbangun dari tidurnya, Eyang menemukan gulungan kertas beringin bertuliskan huruf Arab di sisinya. Eyang pun menyimpannya selama berpuluh-puluh tahun. Itulah sebabnya kenapa gulungan yang dibawa Tono itu terlihat sangat usam. Berangkat dari mimpi tersebut, Eyang nekat menculik Gendis yang masih bayi dan merawatnya di tempat rahasia yang tak dapat dilacak oleh Rimba. Kalau kalian sadar, sebenarnya di antara karakter-karakter dalam serial Ujang, hanya Gendislah yang memanggil Eyang dengan sebutan Aki. Pertemuan pertama Gendis dengan Eyang pernah diperlihatkan pada kisah Ujang jilid 1, tepatnya saat Gendis tengah berhadapan dengan mendiang Datuk Wira yang menjelma menjadi kalajengking berkepala manusia. Di momen pertemuan itulah Gendis menyebut nama Eyang Teja dengan sebutan Aki. Selama membesarkan Gendis, Eyang sudah banyak memalsukan kematian orang tua Gendis. Eyang merangkai banyak kebohongan demi menutupi sebuah fakta kalau Gendis adalah anak kandung Rimba. Gendis kecil yang dulu sangat lugu percaya saja pada kebohongan Eyang. Bahkan gadis berparas cantik itu sudah ikhlas menerima kenyataan saat Eyang menjelaskan kalau kedua orang tuanya menghilang ditelan bencana besar di masa lalu. Kalian mungkin bisa membayangkan bagaimana perasaan Gendis yang hancur saat mendengar fakta sesungguhnya tentang status orang tua kandungnya. Hal itulah yang membuat Eyang sempat gugup dan berkeringat dingin ketika hendak membuat segel dari darah Gendis. Saking merasa bersalahnya, Eyang sampai berkata bahwa dosa besarnya selain gagal mendidik Rimba adalah berbohong pada Gendis. Anak sematawayang Rimba itu berjalan mendekati jasad bapaknya yang sudah tak bernyawa. Bahkan Gendis tak bisa melihat wajah si bapak karena segel yang membungkus tubuhnya tak dapat dibuka lagi. Gendis tertunduk lemas. Ia tertawa-tawa sendiri di hadapan jasad Rimba. Pak, kalau kau mendengar suaraku, ini adalah kali pertama aku memanggilmu Bapak. Aku bingung, Pak. Apakah aku harus membencimu atau justru bangga padamu?
Entahlah, dunia ini benar-benar membingungkan. Sekejam itukah dunia memperlakukan kita, Pak? Kata Gendis sambil terus tertawa sendiri. Abah dan Nyikarsi berjalan menghampiri Gendis, sementara Eyang hanya bisa menundukkan kepala. Beliau tak kuasa menahan rasa bersalah di hatinya. Rahasia besar ini sebenarnya sempat hampir terbongkar ketika Soekardi mendatangi Rimba dan melakukan negosiasi perdamaian. Saat itu, Soekardi memberitahu Rimba untuk yang pertama kalinya bahwa sebenarnya anak Rimba itu masih hidup dan berada di suatu tempat. Soekardi bersedia mempertemukan Rimba dengan anaknya jika penguasa Lati-Ireng itu mau bertobat dan membubarkan padepokan Lati-Ireng. Namun sayang seribu sayang, saat itu mata hati Rimba sudah digelapkan oleh ambisinya mengejar Batu Delima. Ia tak sudi berdamai dengan Soekardi dan menganggap kalau kabar keberadaan anaknya hanyalah tipu daya belaka. Kematian Rimba pun mengakhiri perang besar di Surau Abah. Raja Monyet dan bala tentaranya undur diri dan kembali menuju habitatnya. Sementara yang lain akan tetap berjaga sampai Eyang membubarkan pasukannya. Di sisi lain, Gendis membuat satu permohonan untuk mengubur sendiri jasad bapaknya. Keesokan harinya, Gendis bersiap membawa jasad Rimba yang sudah dimasukkan ke dalam peti mati. Ia pamit pergi dan berangkat dengan kawalan Ujang, Jaka, dan Tono. Mereka pergi ke markas Lati-Ireng yang membesarkan nama Rimba. Di sana, tepat di bawah bekas singgasana Rimba, Gendis menguburkan jasad bapaknya itu. Usai melakukan prosesi pemakaman, Gendis langsung pamit pada ketiga sahabatnya. "Jang, mungkin aku tak akan kembali lagi ke surau. Terima kasih sudah menemaniku," kata Gendis, lalu pergi meninggalkan ketiga murid Abah Gufron itu. Sejak mengetahui kalau Rimba adalah bapaknya, Gendis tak pernah bicara lagi dengan Eyang. Sepertinya Gendis juga bingung harus marah karena dibohongi atau justru berterima kasih karena sudah dirawat dan dididik. Setibanya di surau, ketiga murid Abah itu langsung membuat 3 gelas teh hangat dan bersantai di kebun Abah. Di sana, mereka bernostalgia mengingat cerita-cerita masa kecil yang mereka lalui di surau. Di rumah Abah, Eyang memutuskan untuk membubarkan pasukannya. Abah dan Nyikarsi akan kembali memanggil para santri yang dipulangkan. Kedua petapa gendeng kembali berkelana, dan Marno akan pulang menuju Bukit Angker. Adapun Soekardi dan Hafsah masih memikirkan banyak hal untuk memulai hidup yang baru. "Bagaimana dengan jenengan, Eyang?" tanya Abah Gufron. "Jangan pikirkan aku. Selamat tinggal, Gufron. Terima kasih untuk semua kebaikanmu selama ini," pungkas Eyang, lalu menghilang. Tamat. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti alur cerita Ujang selama ini. Buat yang ngikutin dari tengah, kalian boleh estafet nih dari kisah Ujang jilid 1. Jujur, meski viewernya belum seberapa, saya sangat menikmati komentar-komentar kalian. Ada yang mengkritik, ada yang kesal, ada yang mantap-mantap terus. Bahkan yang lebih mengesankan, ada beberapa komentar yang menebak alur kedepannya bakal gimana. Dan yang lebih gokil lagi, ada yang selalu ngingetin saya buat upload tiap malam Senin. Bagi saya, ada kepuasan tersendiri bisa menemani kalian dengan cerita-cerita di Tilas Tapa. Nextnya, saya akan menceritakan hal lain seperti legenda-legenda masa lalu sampai cerita-cerita horor lainnya. Harapannya mudah-mudahan kalian sehat selalu dan gak bosen buat mampir di channel Remeh ini tiap minggunya. Saya juga ingin melangitkan doa-doa untuk kalian. Yang lagi usaha, mudah-mudahan dilancarkan usahanya. Yang kerja, diberikan gaji yang berkah. Yang lagi nyari jodoh, kalian harus percaya Tuhan pasti sudah menyiapkannya. Mungkin ada juga yang lagi skripsian. Saya tahu itu sangat menyebalkan, tapi saya doakan mudah-mudahan kalian cepat lulus ya. Oke, kalau gitu demikian akhir kisah Ujang jilid 2. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton. Salam Tilas Tapa.